Sedulur, nang kene panggonane informasi sing akurat tur terpercaya seputar Kebumen. Sedulur, ketemu maning karo Mister Kepok di seputar Kebumen. Nah, siki Mister Kepok sudah datang di tempat yang luar biasa ini ya. Tempatnya megah, fasilitasnya oke. Ini adalah Radio Kopi Gombong. Wah, ini adalah kafe terbesar di Kabupaten Kebumen dengan fasilitas oke, terus juga tempatnya juga wis pokoknya kekinian. Nang Kebumen nurung anak kafe sekomplit dan segede Radio Kopi Gombong. Ora percaya? Oh, deleng bae kok. Setelah saya wawancara dengan juragane Radio Kopi, nanti akan saya ajak keliling untuk melihat fasilitas apa yang ada di Radio Kopi. Dan sudah ada di samping Mister Kepok, beliau juragane lah, bose Radio Kopi, Bapak Didi. Halo Pak Didi, apa kabar? Kabar baik. Baik ya, alhamdulillah. Ya sehat ya. Alhamdulillah. Ya ini takon-takon. Ini kan penasaran. Ini Radio Kopi ini kapan sih mulai berdiri? Wong ngerti deh, nek Radio Kopi dulu, zaman dulu ini adalah radio karena saya juga dulu pernah di sini puluhan tahun. Sikit jadi Radio Kopi. Mungkin bisa diceritakan Pak Didi, ini awal mula berdirinya Radio Kopi Gombong. Matur nuwun, jadi ini cerita sejarah ya. Ya, sejarah disit, ya. Sejarah. Sejarahnya Radio Kopi Gombong. Gue kan jangan ngerti ya. Ya, sedikit ngerti tapi detailnya yo ngerti. Ya. Tapi yang jelas mangkat sekandi dari Radio Kopi Gombong paling tidak Mister Kepok menorehkan sejarah. Betul, ya. Pernah di sini. Amane berawal dari stasiun radio yang paling melegenda betul di Kota Gombong, yaitu Suara Karangbolong. Awalnya itu kita semua tahu. Ngerti kabeh wong Gombong kayaknya nek radio SKB Suara Karangbolong ini kayaknya orang Gombong dari kecil sampai tua ini tahu semuanya. Terpenyare sapa sing paling jos. Mister Kepok dulu dalam ibaratnya wong Gombong insya Allah ya orang ketangkur krungu suarane tok orang ngerti raine kayak ngapa lah ya. Iya, dangdute ya wayangnya tadi. Ya zaman dulu eranya ya. Jadi kayak gini Mas, Radio Kopi Gombong berdiri mulai tahun 2019, tepatnya bulan Maret. Awal sejarah penamaan itu ya karena jenengan kan tahu sendiri. Yeah. Nek weruh ramane nyong wong Gombong mesti elingi radio. Untuk mengingat keluarga, kemudian berpikir atas saran dari masyarakat Gombong. Itu kepingin kalimat atau kata radio tidak hilang di usaha kita. Tetap melekat nama radio. Jadi itu kan terpikir usaha bisnis kopi karena saat itu radio semandang darat kan. Ya, kita harus berinovasi supaya survive. Kemudian kita bisa menyerap tenaga kerja wujud dan bakti keluarga kami, keluarga Eri Suwadi, untuk dapat mengangkat perekonomian kita. Kita bersepakat bikin warung. Jadi nek mau diomong paling mewah paling mesti kok katanya medeni teman orang. Ya, mungkin ini sepengetahuan Kepok ya, memang kalau dilihat dari sisi bangunan terus fasilitas, karena saya sendiri juga senang jajan ibaratnya dari Kebumen, Karanganyar, Gombong sudah saya coba dari sisi fasilitas. Kalau Radio Kopi bisa dikatakan ini tidak kalah dengan atau kafe yang ada di kota-kota besar. Ya, memang kita konsep ini supaya warga Gombong khususnya itu bangga, tapi tidak untuk takut karena menu, makanan, minuman semua di sini pokoknya orang ngantor nasakut kayak orang Gombong. Jadi regane ki murah ya? Ya murah tapi orang isi-isi lah. Iya. Ibaratnya gondong-prong ya main, regane orang menguras kantong kayak gue ya. Iya. Masalahnya pancen ya ana ge Pak lah ya. Jadi gak mlebu Radio Kopi kok lah
wedi kok regane larang apa-apane larang kayak gitu. Maras ada kekhawatiran seperti itu. Orang jadi memang ada yang keliru ya. Nah, ada yang keliru di sini. Radio Kopi ini kalau yang tahu, terutama mahasiswa, pelajar, di masa pandemi ini menjadi tempat belajar yang paling nyaman. Ini apa-apa yang jadi apa namanya, ibaratnya magnet, bisa seperti itu. Magnet di sini tempatnya satu sangat homey ya, suasana rumah lah, bukan suasana resto atau kafe. Iya. Kemudian kita ada wifi ini jangan banter wis pokoknya. Lab pokoknya. Nah, ya. Itu yang bikin nilai tambah kita. Banyak mahasiswa yang menyelesaikan tugas, karyawan yang harus mengirimkan laporannya itu mengerjakan di sini. Kalau suasananya sih nyaman ya, buat nongkrong-nongkrong juga asik. Terus kalau buat ngerjain tugas juga enak sih. Terus ini kan juga ada indoor sama outdoor. Ini nyaman, kalau indoornya kan di dalam itu AC-nya juga kerasa gitu kan, terus bersih. Kalau buat outdoornya ini di atas kita bisa ngelihat suasana Kota Gombong dari atas ini, jadi asik sih. Nek carane bahasa mentereng iki co-working space, gon kantor bareng-bareng lah. Waduh, ada jos ya. Ya, memang strategi kita, bisnis kita itu bukan untuk siapa-siapa, tapi nggo warga negara, warga Gombong. Ben bareng-bareng maju, ben bareng-bareng merasakan perubahan ke depan. Kalau kita menghadapi era ini, era cepat, era kebat, siki orang itu ketemu kumpulan neng omah, tapi kudu kumpulan sing nggone nyaman. Ya, neng Radio Kopi, neng dhuwur arep nggo makanan, lamaran, monggo bisa. Di atas, di rooftop kami ada space yang kira-kira menampung 125 orang. Insya Allah kita semua karyawan, semua tempat sudah kita lakukan di masa pandemi ini dengan protokol kesehatan. Karyawan kami 14 dinas pisan dites, Mas. Rapid test? Iya, mungkin nggon nilaiane orang SMA. Dudu wong siji, tapi kabeh semua karyawan kita setiap 14 hari kita tes, kita ketahui kesehatannya bagaimana. Kemudian untuk kebersihan setiap hari sekali kita semprot dengan disinfektan. Ini jadi poin utama, poin luar biasa, ibaratnya belum ada kafe di mana setiap karyawan setiap 2 minggu sekali ini rapid test ya. Luar biasa. Cuma di Radio Kopi yang bisa seperti ini untuk menjaga apa namanya, selamatnya bareng-bareng. Nah, untuk selamatnya, sehatnya bareng-bareng. Karyawannya sehat, pengunjungnya sehat, gitu kan. Nek sehat bareng kan alhamdulillah. Ya. Itu untuk apa namanya, awal berdirinya Radio Kopi tadi sudah ceritakan. Mungkin untuk pendiri Radio Kopi itu sendiri siapa ini Pak Didi? Kalau pendiri tadi sudah saya ceritakan kan, kalau ide gagasan radio awalnya ya tentu orang tua kita. Berarti ini milik sama sekali milik keluarga. Di ujung disit kopinya dirasakan. Sit, Mister Kepok tuh ngopi di Min, anak gambare warung barang ya, seruputnya di Min. Kepiar lah. Padang tuh nyane langsung lur. Ada ya. Gerbir wis komen temenan Radio Kopi Jos. Iya. Ini salah siji Mas. Ini salah satu menu yang favorit di sini. Ini namanya apa ini Pak Didi? Ini cafe latte. Cafe latte. Ya. Harga juga terjangkau ya? Pasti. Nutut nggo sake mahasiswa, pelajar nutut. Ya, ora salah lur. Ngopi pengen nang Radio Kopi temenan, nyus bisa menikmati karena saya pecandu kopi, rasanya pancen jan. Jos gandos wis komen ya, Radio Kopi. Dilanjut tadi tentang untuk pendiri, terus untuk pemilik saham ini berarti masih punya usaha keluarga. Usaha keluarga ya. Konsep sendiri
Ini sepertinya konsepnya berbeda dengan kafe-kafe yang ada di Kebumen ini. Ini konsep minimalis. Konsep minimalis dan bangunan ya minimalis. Kita menggunakan sisa kontainer. Ada 5 kontainer yang kita potong-potong, kemudian kita gabungkan menjadi satu bangunan. Ya itu tuntutan milenial ya, tuntutan milenial. Nek wong tua-tua ya mandan orang cocok, tapi ini milenial dan kekinian lah. Ya. Dan yang paling menyenangkan ini mungkin terhibur dengan lukisan, dengan suasana. Mereka itu senang bikin gawe prewedding sering ya iya kayak bulannya si Tegumune ana mobil kayak mobil lawas sembarang kayak urip kayak mobilnya Pak? Insyaallah. Mobil apa itu bisa diinformasikan ke penonton? Nek zaman dhisik dia terkenalnya VW Camat. VW Camat. Iya, karena sing duwe mesti Pak Camat zaman pemilu. Itu tahun berapa itu sekitar tahun mobil? 77. Mobil lawas ada, terus radio jadul juga. Ini juga melengkapi koleksi dari Radio Kopi itu sendiri. Jadi nek bucanan Instagram itu. Wah, ini. Ya. Terus untuk menu andalan sendiri ini apa ini Pak Didi? Tentunya kopi ya. Kopi ya. Kopinya kita ada kopi Gayo, ada Temanggung. Tapi yang sing di angan-angan ini belum kopi Kebumen, kopi Gombong. Belum punya karena masih sharing dengan petani yang ada di Sempor, ada yang di Ambal. Kita belum dapat jatah. Tapi Ana ada rencana mengharap agar berdayakan petani lokal. Pasti. Kita kan urip neng ndi, ngadeg neng ndi, aku kudu mikir memajukan petani daerah. Iya. Kayak gue lah. Ke depan ada rencana seperti itu walaupun sekarang memang masih dalam rencana gitu ya. Sudah dijajaki, tapi kan kebun terbatas, peminatnya banyak. Nah, kita harus sabar dengan pemain-pemain yang lebih dahulu masuk. Di dunia kopi ini kan Gombong mungkin kalau yang nggak ngerti seksi untuk daerah lain. Kopi ini mungkin jadi rebutan daerah lain. Itu menjadi kenyataan gitu. Sehingga orang Gombong sendiri, orang Kebumen sendiri pada saat membutuhkan tidak kebagian karena produksinya masih insya Allah masih kita pakai. Terus dalam nyong mau mundur ya Pak Didi, dalam alat gede banget kan, jadinya alat apa itu namanya roaster apa istilahnya kan? Ya roasting kita sudah sendiri ya? Sudah sendiri, kemudian barista kita sudah mampu untuk menghasilkan roast bean, kopi istibongso lah. Iya, istisangan cara bahasa Jawane. Roast bean dari bean biasa kita udah produksi, tapi pasar memang baru sebatas industri yang menyerap, belum kalayak ya, karena penggemar kopi yang benar-benar sejati ini memang segmennya itu sangat berbeda. Yang minat dengan kopi yang belum tumbuh dan mengerti itu juga perlu edukasi. Teman-teman pengusaha kopi di Gombong, Kebumen, dan sekitarnya di wilayah Karisdianan Kedul lah. Kalau kesulitan merosting bisa menghubungi kita bantu. Mau dirostingkan atau yang roasting itu datang menyaksikan, monggo. Tentunya dengan harga yang terjangkau pula gitu ya. Ongkosnya itu terjangkau pula. Sengertine kepok pancen hobi ngopi nang aring Kebumen mengendi bujarku kurung tumpon. Nah iya kafe sing duwe roasting dewek iku alat masak kopi dewek ora radio kopi kayaknya Pak Didi. Ya alhamdulillah. Iya jos banget ora salah radio kopi jadi ibaratnya jujukan untuk para pecinta kopi di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Seruput maning. Oh, seruput maning. Iya. Oke. Sip. Ini penyiar legendaris Maestro. Jujur ya kepok jagung nang kene ya dadi kelingan gembian sekitar 14 tahun siaran nang aring ya di tempat ini. Cuma bangunnya dulu masih bangunan lama terus dibangun seperti ini, megah seperti ini. Ikut bangga
rasanya melu senang dulu. Alhamdulillah. 14 tahun siaran, turun kene, ispos, banyak sekali kenangan Mr. Kepok selama di dulu namanya SKB Pop FM Suara Karangbolong, terus sekarang jadi kafe segede ini, bisa merasakan ya satu kebanggaan walaupun saya sudah tidak bekerja di sini, tapi bisa merasakan kadang berkunjung masih bisa ketemu teman, ketemu Pak Didi, ketemu keluarga besar Bapak RI Suhadi. Hehe, sedulur, cukup Mr. Kepok ngobrol-ngobrol dengan juragan Radio Kopi Pak Didi. Terima kasih Pak Didi untuk kesempatannya. Mr. Kepok juga bisa reuni datang ke Radio Kopi ya. Luar biasa, tempatnya luar biasa, makanannya juga luar biasa, kopinya juga mantap surantap. Wah ya, wes. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen seputar Kebumen ya. Mr. Kepok sing husulahe pamitan, ngopi disit bro, pen kepiar.